kira-kira mobil Avanza yang bener-bener kuat tuh yang yang generasi keberapa? Saya bilang generasi yang ini yang paling kuat, 2014, 15 sebelum yang dual VVTi. Ini adalah menurut saya paling kuat, baik dari segi mesin, baik segi transmisi, baik dari segi gardan dan elektrikalnya. Saya bilang gitu. Kenapa? Karena kalau yang tipe ini elektrikal lampunya juga tidak ada, ECU-nya tidak ada. Tapi kalau sudah dual NR itu dia sudah pakai elektrikal BCM, body control module. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Pagi-pagi ini kita mau nge-review mobil yang menurut saya itu mobil yang kuat, yang generasi paling kuatnya sebuah Avanza. Jadi kita mau tunjukin karena Avanza itu kan beberapa keluar generasi ya. Jadi ada yang pertama itu yang belum VVTi 2004 sampai 2006-an gitu, 2007 sudah masuk ke generasi kedua. Untuk urusan mesinnya sudah di-upgrade ke VVTi dan terus sampai 2015 itu sudah dual VVTi. Lanjut ke generasi berikutnya itu penggerak depan dengan dual VVTi-nya. Saya mau ngomongin di sini tuh masalah perawatan dan masalah ketahanan mesin. Memang mesin Avanza jenis ini itu yang menurut saya itu paling kuat dari generasi awal sampai generasi terakhir ini. Avanzanya seperti apa? Langsung aja kita cek. Ini dia Avanzanya. Oke, ini kita sudah di sebuah Avanza Veloz 1500 cc manual transmisi 2014-15. Dan kenapa saya bilang itu paling kuat dari segi mesinnya? Ini kita lihat mesinnya. Nah, kita jelasin. Ini mesin 1500 cc. Ya. Tenaga yang dihasilkan sebenarnya nggak terlalu besar banget, cuma 104 PS, kemudian juga torsi yang dihasilkan cuma 136 Nm. Itu beda tipis dengan yang 1300 ya. Kalau yang 1300 itu tenaganya hanya 96 PS dan torsi 120 Nm. Jadi kalau torsi memang ini kurang lebih 16 Nm lebih besar. Memang nggak terlalu signifikan. Tapi menurut saya mesin ini selain tenaganya sudah lumayan cukup untuk mengangkat bodi yang 3 baris. Ini yang membuat saya tuh menjatuhkan kenapa mesin ini paling kuat dari keseluruhan Avanza yang sekarang. Pertama, dari segi mesin, mobil ini blok silindernya itu terbuat dari iron, jadi besi campuran lah gitu ya, bukan aluminium seperti kelas generasi yang 2015 ke atas atau yang dual VVTi. Ya, itu blok mesinnya lebih kuat. Terus ini juga tersedia oversize sampai 50, 100 pun tersedia yang originalnya. Tapi kalau yang dual VVTi itu tidak tersedia, dia harus ganti blok set kalau kita ngomongin ke originalannya. Jadi ini mesin yang sudah dipersiapkan untuk bener-bener kuat dan tangguh dari segi itu ya. Terus berikutnya lagi, kenapa saya bilang ini paling kuat? Kita menemukan jarang sekali permasalahan di mesin ini karena mesin ini sensornya lebih sedikit. Memang sensor yang ada di mesin ini lebih banyak dibandingkan yang belum VVTi. Contohnya VVTi control, kemudian juga oksigen sensor gitu ya. Tapi ada penambahan yang sensor-sensor yang di sini itu tidak terlalu signifikan dan itu jarang banget bermasalah dibandingkan dengan yang mesin dual VVTi tentunya. Kalau kita compare kan ke sana arahnya. Jadi kalau yang dual VVTi itu memang bener-bener struktur mesinnya itu bener-bener berbeda, nggak ada satupun yang sama partnya, kecuali mungkin oli filter ya. Kalau saya bilangan yang bagian daleman mesin gitu kan, dia dari setelan klepnya aja ini pakainya lifter valve, jadi kita bisa ganti lifternya. Kalau yang itu udah otomatis memang, tapi karena semua yang ada di mesinnya sudah otomatis, itu penggantian olinya itu harus bener-bener oli yang bagus, yang encer dan yang asli. Kalau enggak, itu terjadi beberapa kasus itu mesinnya banyak lumpurnya, banyak trouble-nya, sensornya bermasalah karena olinya tadi itu. Jadi memang sensitif banget ketika kita ngomongin yang dual VVTi. Mesin yang ini itu gasnya masih pakai seling gas, artinya pakai kawat baja gitu buat ngegasnya. Responnya ini lebih enak untuk angkatan awal dibandingkan yang dual VVTi atau generasi setelah ini.
Kan perbandingannya ke sana. Dan itu jarang bermasalah tentunya ketika kita ngomongin pakai seling bus baja seperti ini ya. Nah, ketika kita ngomongin dual VVTi itu sudah pakai elektrik motor. Kadang-kadang ketika kotor, nggak dibersihkan, macet, itu bermasalah untuk throttle bodinya. Nah, selain banyak masalah di elektrikalnya, untuk yang engine-nya dari 2NR dibandingkan dengan yang ini, karena kan saya bilang ngomong lebih kuat ini ya dibandingkan itu karena salah satu tadi itu sensornya lebih sedikit, elektrikalnya lebih sederhana, makanya ini lebih kuat dibandingkan yang generasi sekarang. Itu kalau kita ngomongin engine. Nah, makanya saya bilang ini adalah Avanza terkuat. Terus balik lagi, gardanya mesin yang masih 2014-15 gardanya ini, itu menurut saya jarang sekali kita temukan yang bunyi. Tapi kalau yang dual VVTi 2015, apalagi yang awal-awal keluar, kemudian 2016, itu gardanya bener-bener gampang sekali bunyi. Itu di luar artinya orangnya jarang ganti oli gardan segala macam, enggak seperti itu. Menurut saya memang yang 2015-16 kita banyak sekali menemukan kasus lebih banyak bunyinya gardanya dibandingkan yang mesin yang generasi 2014an ini. Itu kita ngomongin gardanya karena ada perbedaan yang jelas seperti itu. Terus berikutnya lagi, mesin ini dipakai di Toyota Rush sampai generasi 2017. Jadi masih dipertahankan di Rush itu sampai 2017. 18, 19 yang sudah tidak ada kondenya itu baru masuk diam ke 2NR. Dan itu sama kasusnya. Untuk yang Terios Rush yang sudah nggak ada kondenya, menurut saya gardanya pun sama, gampang bunyi. Karena kita beberapa kali dapat pesanan mobil, kita ngecek mobilnya, kita tes jalan, itu kita sering kali temukan mobilnya dengung di gardanya. Juga Avanza yang Veloz, kemudian yang G, yang dual VVTi, yang pesen ke kita, ketika kita tes jalan itu ada suara dengung di gardanya. Dan itu rata-rata gitu loh, kita kan ngecek nggak cuma satu kan gitu mobil. Makanya saya bilang mobil yang pesanan ini kan pesanan beliau yang ada di Klaten. Ceritanya, sebenarnya beliau itu mampu untuk beli yang dual VVTi. Tapi setelah ngobrol ngalur ngidul, ngetan ngulon gitu kan, konsultasi ke kita, kira-kira mobil Avanza yang bener-bener kuat tuh yang yang generasi keberapa? Saya bilang generasi yang ini yang paling kuat, 2014-15 sebelum yang dual VVTi. Ini adalah menurut saya paling kuat, baik dari segi mesin, baik segi transmisi, baik dari segi gardan dan elektrikalnya. Saya bilang gitu. Kenapa? Karena kalau yang tipe ini elektrikal lampunya juga tidak ada, ECU-nya tidak ada. Tapi kalau sudah dual NR itu dia sudah pakai elektrikal BCM, body control module. Jadi kayak lampu utama sudah diatur sama elektrikalnya, sennya juga diatur sama komputer ECM tadi. Kalau ini benar-benar murni biasa seperti generasi sebelum-sebelumnya. Itulah kenapa saya bilang generasi Avanza Veloz ini merupakan Avanza paling kuat yang pernah dibuat sama Toyota. Oke ya, ini makanya ini sangat favorit sekali ketika kita ngobrol-ngobrol dulu. Memang kan ketika ada orang pesan itu kan konsultasi dulu. Saya punya dana sekian, pengen mobil yang kuat, pengen mobil yang gini gitu kan. Kita konsultasi, akhirnya jatuhlah kepilihan ke Veloz yang ini. Ada beberapa kelemahan juga, jadi bukan berarti mobil yang Veloz ini cuma punya kelebihan aja, enggak, kekurangan juga punya. Kekurangan dari mobil ini tentu kalau dibandingkan dengan yang dual VVTi, di kecepatan datar jalan tol dual VVTi itu lebih jago. Jadi memang itu dibuat menurut saya kan karena generasi setelahnya jalanan Indonesia juga sudah banyak yang mulus, itu dipakainya untuk tol, full tol itu lebih enak dibandingkan yang penggerak belakang dan dia VVTi yang ini. Dia lebih halus mesinnya kalau ketika kita cruising di jalan tol. Jadi tidak terasa dengeran suara mesin, tapi ini lebih terasa. Tapi ketika kita ngomong jalan jelek, kita ngomong tanjakan-tanjakan, ini jagonya gitu teman-teman. Jadi memang konsultasi itu kita dapat inilah yang paling oke. Seperti apa unitnya langsung aja kita puterin masih.
Oke, jadi setelah kita ngomongin bagian mesin, kemudian transmisi, kemudian gardan, kaki-kaki mobil ini juga lebih nyaman dan lebih enak. Kemudian juga ringnya dia sudah ring 15 karena tipe Veloz 1500. Sekarang kita masuk ke dalam. Sini. Nah, untuk kelengkapan dalam di generasi ini 14, 15 itu ada yang tipenya luxury. Luxury itu bedanya apa ya? Memang ada cuma apa namanya ini wood panel di sini, di pintu-pintu ini ada wood panelnya, kemudian di tengah sini ada wood panelnya. Kalau tipe Veloz memang dia semua ada untuk pengaturan tombol audio. Kemudian ada tambahan TV CD di bagian tengah-tengahnya seperti ini. Dan yang jelas mobil ini sudah memenuhi standar minimal ketika kita punya kendaraan. Apa aja? Ini ya, mobil ini sudah tentu airbag ada 2. Baik sisi pengemudi dan sisi penumpang. Itu sudah memenuhi standar minimal untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Terus kemudian remnya yang tipe Veloz itu sudah pakai ABS. Jadi paling tidak ada pencegahan darurat ketika kita melakukan pengereman secara mendadak ketika mobilnya itu di jalanan licin. Terus berikutnya lagi kalau untuk audio standarnya dia bawaan dari dealernya ada nih. Nah, Twitternya di pilar A-nya seperti itu. Nah, terus berikutnya lagi apa ya? Koplingnya. Tipe yang Veloz itu semuanya sudah hidrolis. Jadi lebih ringan ketika kita pilih yang tipe manual dibandingkan tipe G tentunya. Nah, ini sudah hidrolis. Jadi lebih ringan, lebih enteng. Gitu teman-teman semua. Jadi buat teman-teman semua yang pengen Avanza paling kuat dari semua Avanza yang ada di Indonesia, ini menurut saya sebagai bengkel yang mengerjakan dan Yos berkecimpung lumayan banyak lah di Avanza ini adalah generasi Avanza yang paling bandel dan paling badak, paling kuat dari semua Avanza yang ada 2004 sampai 2025 ini. Memang harganya kalau ya kita ngomong kondisi seperti ini nih, udah mulus, udah bannya pakai Turanza semua seperti ini, udah dicek semua secara keseluruhannya, ya harganya pasti nggak murah gitu teman-teman semua. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.